Baik, begitu jelas, begitu padat, begitu tidak perlu lagi didefinisikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak yang punya semangat tadi, bahwa pemilu yang berkali-kali kita laksanakan di Republik Indonesia ini adalah pemilu inilah yang paling bobrok. Artinya ini Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Lampung terkini selengkapnya. Tolak pemilu curang, masa AML-TPC unjuk rasa di kantor KPU Lampung. Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Tolak Pemilu Curang menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Lampung pada Jumat 1 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut agar KPU membongkar dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Pasalnya, masa aksi ini menilai bahwa pemilu 2024 merupakan proses demokrasi yang paling bobrok sepanjang sejarah Indonesia. Pantauan Tribun Lampung, masa aksi ini pun tiba di halaman kantor KPU Lampung sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Datang dengan membawa banner bertuliskan Masyarakat Lampung Tolak Pemilu Curang. Dan dalam banner tersebut tertulis pula rakyat menolak pemilu curang, rakyat mendukung hak angket DPR, serta mendorong agar dilakukan audit forensik aplikasi Sirekap. Aksi unjuk rasa ini sendiri mendapat pengamanan dari ratusan personil kepolisian Polresta pada Lampung. Para personil kepolisian terlihat berjaga-jaga dan membuat pagar betis di sekitar kantor KPU Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kedamaian pada Lampung. Nampak pula sejumlah mobil water cannon serta kendaraan pengamanan lain milik kepolisian disiagakan di depan kantor KPU Lampung. Salah seorang masa aksi yakni dalam orasinya menyebut bahwa sangat banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu 2024. Setelah berorasi sekitar 20 menit, beberapa perwakilan dari masa aksi ini pun diperbolehkan masuk untuk audiensi dengan komisioner KPU Lampung. Rumah tangga sangat merasakan kekejaman ini. Saya di sini di kantor di depan gedung KPU, kantor polisi. Khususnya yang ada di Lampung, mungkin rekan-rekan semua tahu bahwa banyak penggelembungan suara yang nggak jelas, yang merugikan, banyak yang dirugikan, termasuk suara-suara rakyat banyak yang hilang. Jadi kita datang kemari untuk menanya dan untuk meminta komitmen dari KPU untuk bersikap jurdil. Jadi itu saja hasil pertemuan tadi, kita juga meminta KPU untuk bersikap jurdil. Kalau tidak mau rakyat turun ke jalan lagi. Ini gabungan dari relawan. Jadi kita ini bukannya gabungan para relawan, kita sudah menanggalkan hari ini simbol-simbol relawannya. Di sini kita lebih menekankan kepada ketidakjujuran suara-suara rakyat yang hilang. Itu saja. Jadi siapa saja yang merasa dirugikan, suaranya hilang, itu kita wadahi. Bang, Bang, ya. Ini kan ada pembahasan suara hilang. Berarti dari aliansi AMC-TPC ini membuka satgas atau gimana, Bang? Jadi kita nggak membuka satgas. Jadi kalau ada suara-suara yang hilang, itu nanti bisa koordinasi dengan kita akan fasilitasi audiensi atau kita akan fasilitasi untuk bertemu dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Setelah audiensi ini apa tindakan? Ya, jadi setelah ini kita menekan juga akan mungkin ke DPR untuk segera membuat angket karena sudah berhasil. Menerima ya, ada demonstrasi lalu ada. baik, begitu jelas, begitu padat, begitu
Tidak perlu lagi didefinisikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak yang punya semangat tadi. Rapat pleno di Lampung Timur sempat kisruh. Rapat pleno rekapitulasi suara di kantor KPU Lampung Timur sempat kisruh pada Kamis 29 Februari 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung, kericuhan itu pun terjadi saat penghitungan rekapitulasi suara Kecamatan Sukadana Lampung Timur. Ketua KPU Lampung Timur Jarwo Asmoro menyebutkan, kericuhan itu berawal dari rekomendasi Panwascam terkait selisih hasil penghitungan suara di Kecamatan Sukadana. Setelah itu terjadi keributan sehingga rapat pleno rekapitulasi dihentikan. Jarwo menuturkan Panwascam merekomendasikan untuk menyesuaikan adanya ketidaksesuaian antara D dengan C hasil. Ia pun menegaskan pihaknya akan melakukan rekapitulasi Kecamatan Sukadana setelah semua kecamatan di Lampung Timur selesai. Maka saya pengen waktu ini buat data perbuatan Bapak itu nanti. KPU itu adalah sebuah rekomendasi yang KPU wajib menindaklanjuti. Ya, itu jelas di aturannya. Ya, boleh terus, boleh langsung dalam pleno, karena pleno adalah apalagi terbuka. Yang kedua, jika ada lain saksi itu juga bisa mengajukan keberatan dengan adanya misalnya bukti pendukung, misalnya foto, atau kemudian kami mempertimbangkan untuk kemudian bisa dibuktikan. Tapi yang jelas kami harus membuktikan secara akuntabel bahwa proses rekapitulasi itu memang sudah sesuai. Ya, ya. Maka saya pengen waktu ini buat data perbuatan Bapak itu nanti. KPU itu adalah sebuah rekomendasi yang KPU wajib menindaklanjuti. Ya, itu jelas di aturannya. Ya, boleh terus, boleh langsung dalam pleno, karena pleno adalah. Sempat hilang kontak, nelayan asal pesisir barat ditemukan selamat. Sempat dikabarkan hilang, nelayan asal Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat akhirnya ditemukan. Komandan Kapal Pol 25 1013 Ditpolairut Polda Lampung Bribka Khairon Tohari mengatakan, nelayan atas nama Sahlan Rusadi berusia 63 tahun ditemukan selamat di perairan Bengkunat dalam kondisi sehat. Dikatakannya nelayan tersebut pun ditemukan berjarak 15 mil dari pelabuhan. Saat ini nelayan tersebut sedang dalam proses evakuasi. Sebelumnya diinformasikan bahwa nelayan asal Kelurahan Pasar Krui itu pun hilang kontak saat melaut, di mana Sahlan Rusadi diketahui pergi melaut sejak Rabu 28 Februari 2024, namun tak kunjung pulang. Lalu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Barat Imam Habibuddin membenarkan pihaknya telah menerima laporan nelayan hilang. Dan dikatakannya proses pencarian telah dilakukan sejak Rabu malam dan hasilnya pun sudah ketemu. Pihaknya pun berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait pada saat proses untuk melakukan pencarian keberadaan korban. Kondisi alhamdulillah selamat. 3 hari 3 malam telah ditemukan seorang nelayan Krui 15 mil dari pelabuhan Bengkunat ditemukan.
Pelaku pembunuhan guru SD di Mesuji, Lampung berhasil diringkus polisi. Jajaran Polres Mesuji, Polda Lampung berhasil menangkap pelaku pembunuhan guru SD di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Kapolres Mesuji, AKBP Ade Hermanto, melalui pesan singkat WhatsApp pada hari ini Jumat 1 Maret 2024. Di sisi lain, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Raya itu Sutrisno pun membenarkan jika pelaku pembunuhan guru SD di Mesuji, Lampung telah berhasil ditangkap. Ia juga mengakui jika pelaku yang ditangkap pihak kepolisian merupakan kekasihnya yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Atas penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian, Sutrisno menyebut pada hari ini digelar press release. Diketahui jika foto pelaku sejak tadi pagi sudah tersebar di media sosial. Bahkan, video pendek penangkapan pelaku yang berdurasi tidak sampai 1 menit pun tersebar di media sosial lainnya. Banyak warga Mesuji yang mengunggah foto pelaku dengan hujatan yang menyertainya. Salah satunya adalah akun FB bernama Ardan yang memposting foto pelaku pembunuhan guru SD di Mesuji. Dari postingan tersebut, ratusan warganet turut berkomentar pedas atas perbuatan keji yang dilakukan pelaku bernama Andre terhadap korban. Postingan lainnya dari warga Mesuji dengan nama akun Marhakim juga meminta untuk tidak memposting video ataupun foto jasad korban yang meninggal dengan tragis. Beberapa kali memaksa untuk bertemu, dan pelaku sempat juga mengikuti kegiatan korban yang berada di gedung arsip ya, perpustakaan yang sedang mengerjakan SPT tahunan. Dan dalam CCTV yang kita dapatkan, yang bersangkutan sudah masuk ke lokasi tersebut untuk melihat kegiatannya korban dan sudah berganti pakaian juga sebanyak 2 kali. Dan beredar informasi korban mantan anggota PPS KPU di Mesuji. Ya, betul, yang bersangkutan korban pada saat pemilu 2024 ini bertugas sebagai KPPS di Desa Muara Tenang. Apakah pelaku psikopat nan? Ya, untuk psikopat kita mesti harus diasesmen dulu. Ya. Untuk tadi malam kita juga sudah melaksanakan kegiatan prarekonstruksi. Pada saat pukul 22 kita sudah berhasil mengamankan pelaku, kita langsung melaksanakan prarekonstruksi. Dan untuk lanjutannya untuk rekonstruksi nanti kita lihat waktu ke depan. Dalam proses penangkapannya kemarin, apakah ada perlawanan dari pelaku? Tidak ada perlawanan dari pelaku. Balai Pekon Waiharu pesisir barat Lampung terbakar habis diduga korsleting listrik. Balai Pekon Waiharu Kecamatan Bangkunat pesisir barat Lampung terbakar. Diduga kebakaran di Balai Pekon Waiharu Kecamatan Bangkunat Pesibar tersebut akibat korsleting pada panel listrik tenaga surya. Naasnya lagi, Pekon Waiharu Kecamatan Bangkunat Pesisir Barat merupakan daerah terisolir sehingga tak ada pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran ini pun terjadi pada Kamis 29 Februari 2024 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat saat Balai Pekon Waiharu Kecamatan Bangkunat Pesisir Barat dalam keadaan sepi. Perhatian Waiharu Dian Setiawan mengatakan musibah kebakaran ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar. Mereka melihat ada kepulan asap yang berasal dari panel listrik tenaga surya. Mengetahui adanya kepulan asap tersebut, warga sekitar pun kemudian langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api terus membesar hingga menghanguskan bangunan Balai Pekon. Warga sekitar hanya bisa berusaha memadamkan api dengan peralatan yang seadanya. Menurutnya, amukan si ceku merah itu baru bisa dijinakkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tak ada korban jiwa akibat musibah tersebut, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Seperti
Kabar terakhir datang dari Polda Lampung, jamin stok sembako aman jelang Ramadan. Ditreskrimsus Polda Lampung menjamin stok pangan ataupun 9 bahan pokok di Provinsi Lampung aman menjelang Ramadan. Direskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Doni Arif Praptomo mengatakan, kepolisian bersama dengan stakeholder telah mengambil langkah rapat koordinasi untuk memastikan kondisi pangan di Lampung aman menjelang bulan puasa. Pihaknya sebagai Satgas Pangan telah melihat fluktuasi bahan-bahan pokok di wilayah Lampung. Ia pun menjelaskan saat ini memang adanya fluktuasi harga beras cukup tinggi di atas harga eceran tertinggi. Ketersediaan stok beras dan bahan pokok tidak perlu dikhawatirkan karena telah tercukupi dan harga pun sudah mulai turun. Hingga menjelang hari Ramadan 2024 tak perlu mengalami kekhawatiran. Komoditi telur juga mengalami peningkatan karena satu komoditas itu pun naik sehingga akhirnya terdongkrak naik. Keterlibatan stok beras terjangkau dan Bulog Lampung juga telah memiliki stok yang cukup. Sehingga pada beberapa daerah produksi panen terhambat dan saat ini El Nino juga sudah mulai diatasi. Perubahan iklim sudah berganti dan beberapa tempat sudah panen padi, diantaranya yakni Provinsi Sumatera Selatan. Dan penilaian Bapanas juga di Jawa segera panen. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila Astuti mengatakan pimpinan meminta bahwa jangan sampai ada yang bermain-main dengan bahan pangan. Ya, yang jelas tadi dari penyampaian daripada pimpinan wilayah Bulog Lampung ya, stok ketersediaan beras khususnya di wilayah Lampung ini terjaga. Ya, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan terjadinya kelangkaan beras di Provinsi Lampung. Meskipun ada yang kemarin kebanjiran itu Pak Dir, sawah-sawah itu Pak Dir ya? Sementara penyampaian demikian. Jadi stok kita cukup untuk menyuplai kebutuhan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Stok cukup, tapi untuk harga. Memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, harga ini tidak hanya terjadi di wilayah Lampung saja, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia ini harga ini terdongkrak naik kan? Ya. Tidak hanya di Lampung saja naik ya. Dan Lampung pun juga harga yang terdongkrak naik ini kan juga masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Dan saat ini sudah berangsur-angsur turun dengan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada beberapa daerah yang sudah mulai melakukan panen raya. Contohnya di wilayah Sumatera Selatan seperti itu. Dan akan berangsur-angsur ke Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung, Facebook Tribun Lampung, dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.